bisa dikuasai. Kenapa? Karena kita sudah minder dulu oleh mereka. Kita punya jati diri ketika kita dianggap di bawah mereka. Kita masih ingat bagaimana kasta-kasta yang dibuat mereka. Kasta tertinggi di zaman Belanda siapa? Kasta tertinggi adalah orang-orang kulit putih. Lalu yang kasta kedua siapa? Kasta kedua adalah bangsa Barat dan bangsa Cina. Lalu baru masyarakat pribumi adalah kasta ketiga. Masih ingatkah kita masih berpikir itu? Kita masih ingat di zaman penjajahan, zaman kolonialisme. Masyarakat nomor satu masyarakat siapa? Masyarakat Barat. Masyarakat kedua nomor siapa? Masyarakat orang Cina dan bangsa Arab. Dan masyarakat ketiga siapa? Kita. Adalah masyarakat pribumi dan masyarakat Nusantara dianggap masyarakat yang ketiga. Inilah yang diambil oleh mereka, yang digaungkan oleh mereka, sehingga kita menjadi inferior. Maka perlu penguatan jati diri dalam kehidupan masyarakat Nusantara di masa-masa tradisional supaya kita tidak menganggap bahwa kebebasan, bahwa masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya berbeda dengan mereka. Kita berbeda. Kita punya jati diri seperti bangsa-bangsa yang besar yang susah dimasuki oleh bangsa-bangsa Barat. Jadi para pemikir rasional liberal yang seolah-olah sebagai juru penyelamat ini ya, mereka memang seolah-olah juru penyelamat, dia pandai mengelabui. Padahal itu adalah tipu daya dari bangsa Barat dengan mengirim juta-juta pelajar para peneliti untuk memperdaya para mahasiswa dengan mengajak ke bingkai paradigma pemikirannya yang seolah maju dengan liberal dan sejenisnya. Inilah mereka mengirim orang-orang, bagaimana dia mengirimkan orang-orang alumni bangsa Barat yang dikirim dan disekolahkan, dan ketika pulang dia memasukkan budaya-budaya Barat dengan istilah liberalisme, dengan istilah kapitalisme, dengan istilah sekularisme, dengan istilah banyak banget. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita dapat dikuasai pemikirannya. Dengan tujuan supaya kita selalu merasa inferior dan kita menganggap mereka lebih tinggi, mereka lebih hebat di dalam hal budaya, di dalam hal apapun. Itulah bentuk pola pikir mereka di dalam memasukkan tentang liberalisme kebebasan. Tapi kebebasan seperti apa? Kebebasan seperti ala mereka, bukan kebebasan seperti ala bangsa Nusantara atau masyarakat tradisional. Jadi mereka merasa juru penyelamat. Para pemikir rasional liberal yang seolah-olah sebagai juru penyelamat, padahal itu adalah tipu daya dari bangsa Barat dengan mengirim juta-juta pelajar, para peneliti untuk memperdaya para mahasiswa dengan mengajak ke bingkai paradigma pemikirannya yang seolah maju dengan liberal dan sejenisnya. Itu adalah kesalahan besar, sebab sesungguhnya mereka ingin membuka masyarakat tradisional agar terbuka dan mudah mengeksploitasi sumber daya alam dan akan menjadikan sebagai tempat pembuangan akhir pemikiran Barat yang di negara sendiri tidak digunakan. Kalau dalam kasarannya ini adalah ilmu sampah mereka. Bagaimana mengkerdilkan kita supaya kita punya kebebasan, punya budaya sesuai mereka, sesuai keinginan mereka. Jadi keberadaan paradigma tradisionalis sebagai bentuk jawaban untuk para pemikir liberal yang katanya sebagai juru penyelamat, tetapi kenyataannya cenderung menghakimi masyarakat pribumi itu sendiri dengan bahasa menyudutkan jika tidak sesuai dengan rasional para pengusung liberalisme. Jadi dari ulasan saya dapat dikerucut dengan kesimpulan bahwa jalan membentuk kebebasan yang dibangun dengan merusak keyakinan masyarakat tradisional melalui pembelaan diri, pencucian otak atas nama kebebasan ala liberal yang jelas-jelas dari bangsa Barat dan sekutunya merupakan proses imperialisme gaya baru yang dibangun atas dasar ideologi mereka yang dipaksakan dengan cara pengakiban eksistensi kearifan lokal yang ada di saat ini. Ya itu aja ya pada malam hari ini tentang pembahasan yaitu masyarakat tradisional menjawab liberal dari Barat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kata saya yang kurang tepat, kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.